Sinkron melalui Zoom Meeting, guru membagikan bahan ajar berupa modul dan video pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Siswa melakukan pembelajaran asinkronus dengan mempelajarinya secara mandiri. Ini adalah bahan ajar yang bisa mereka pelajari secara mandiri. Dan ini adalah video pembelajaran yang bisa mereka simak dan bisa mereka pelajari secara mandiri melalui kegiatan asinkronus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi nih dalam pelajaran matematika. Tapi sebelum memulai aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pelajaran dimulai doa terlebih dalam hati mulai selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi nih dalam belajarnya, silahkan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti Bandung Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan. Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya penampilan super. Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otot terasa segar buat pikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang KS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek, sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Di video tadi, ternyata belajar itu bukan hanya untuk sekedar mendapatkan nilai saja ya, tapi belajar itu untuk memperoleh ilmu. Jadi, kita bukan hanya belajar saat mau ulangan saja atau saat mau ujian saja, apalagi dengan sistem kebut semalam. Di sini ada yang masih nggak menggunakan sistem SKS? Belajarnya nanti aja deh, misalkan pas saat ulangan. Masih ada nggak yang kayak gitu? Ada, Bu. Ya, nanti kalau misalkan belajar itu jangan hanya untuk memperoleh nilai saja, tapi jadikan belajar itu sebagai habit atau kebiasaan. Karena kalau misalkan kita hanya belajar saat mau melaksanakan ujian saja dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, yang ada kita hanya ingat hanya pas hari ulangan saja, setelah selesai ulangan ya udah semua pengetahuannya pun lupa. Jadi lebih baik kalian mulai nyicil belajarnya dari sekarang, jangan pernah menunda-nunda tugas. Dan Ibu berharap dari video tadi kalian lebih semangat lagi ya untuk belajar dan jangan menunda tugas lagi ya. Belum isi daftar hadir, silakan isi dulu daftar hadir melalui link yang sudah Ibu bagikan. Nah, sebelum memasuki pelajaran inti, ada beberapa permasalahan yang Ibu mau tanyakan nih. Kalau misalkan kita memiliki barisan nih, di sini ada 2, 4, 6, dan 8.
Kira-kira suku berikutnya berapa ya? Ada yang mungkin bisa jawab? 10, Oke. 12, 12, 12, 16, kemudian 4, 16, 14. seterusnya ya. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkan nilai 10, 12, 14 ini? Bagaimana caranya? Dilihat dari selisih. angka sebelumnya, Oke. angka selisihnya. Ya, berarti selisih antara 2 dan 4 yaitu 2. 2. Nah, sehingga selisih dengan 4 dan 6 juga 2. 2. Ya, selisih 6 dan 8 2. 2. Dan 8 ke 10 juga ditambah 2 gitu ya. 2. Nah, jadi cara mendapatnya Bu. kalian ditambah 2 terus-terusan begitu ya? Oke. Iya, Bu. Selanjutnya ada barisan berikutnya nih. Kalau misalkan kita memiliki barisan 3, 6, 9, 12, kira-kira suku berikutnya berapa ya? 15. 15. Oke, 15, 18. 18, selanjutnya 21. 21. Nih, bagaimana kalian dapatkan 15, 18, 21? Dilihat dari selisih Dari angka selisih sebelumnya, Bu. angka sebelumnya. Oke, berarti ditambah berapa nih? Selisihnya 3. berapa? Tambah 3, Tiga. artinya kita tambah 3 ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Sehingga 12 tambah 3 hasilnya 15. 15 tambah 3, 18, dan seterusnya. Artinya memiliki selisih yang sama, yaitu 3. Oke, barisan berikutnya. Kita memiliki 1, 5, 9, 13. Kira-kira suku berikutnya berapa ya? 7. Berapa? Ada yang bisa jawab? 12, 1. 17, 25. Oke. 17. Nah, bagaimana cara kalian dapat angka-angka tersebut? Ditambah Dilihat dari Ganjil angka selisih dan angka sebelumnya, Bu. ya, ditambah 4 ya. Oke, tambah 4, Ya. tambah 4, dan nah, sekarang barisan yang terakhir. Kalau misalkan kita memiliki barisan 5, 10, 15, 20, maka suku berikutnya berapa? 25. 30. 30. 35. 35. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Dilihat dari selisih angka sebelumnya. Ditambah berapa? Tambah 5. Ya, artinya selisih antara dua suku yang berdekatan, suku pertama dengan suku kedua ada 5, antara suku kedua dengan suku ketiga pun ada 5. Sehingga ya, suku berikutnya kita tambahkan 5 saja gitu ya. Nah, keempat barisan ini termasuk ke dalam kategori barisan aritmetika. Nah, kalau misalkan dari permasalahan tadi bisa kita simpulkan nih, apa itu barisan aritmetika? Yang bisa jawab, apa ya barisan aritmetika dari permasalahan tadi? Barisan yang memiliki beda atau selisih tetap. Oke, barisan yang bedanya atau selisihnya tetap ya. Kayak tadi, barisan yang pertama bedanya ternyata 2. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yakni, apa itu barisan aritmetika, kemudian bagaimana menyusun rumus suku ke N pada barisan aritmetika, kemudian bagaimana menentukan nilai suku tertentu pada barisan aritmetika, dan yang terakhir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama dulu, apa itu barisan aritmetika? Tadi kita sudah bahas bersama-sama, yakni barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Ya, memiliki beda atau selisih yang tetap di antara dua suku berurutan. Kayak tadi ya, 2, 4, 6, 8. Bedanya sama-sama 2. Antara 2 dengan 4 bedanya 2. 4 dengan 6 bedanya 2. 6 dengan 8 bedanya 2. Begitupun dengan 3, 6, 9, 12. Bedanya 3 semuanya. 1, 5, 9, dan 13 bedanya 4. 5, 10, 15, 20 bedanya adalah 5. Jadi bagaimana ya untuk menentukan rumus beda? Nah, maka untuk memperoleh beda pada barisan aritmetika yaitu UN dikurangi UN min 1. Nah, sekarang bagaimana ya menyusun rumus suku ke N barisan aritmetika? Suku pertama kita misalkan dengan A, kemudian beda kita misalkan dengan B, maka U1 itu sama aja dengan A. Sehingga untuk memperoleh U2, maka tinggal A ditambah beda.
Untuk memperoleh suku ketiga, A ditambah beda, artinya bedanya ada 2. Begitupun dengan suku keempat. A berarti ditambah beda, bedanya ada 3, sehingga A tambah 3B. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan nih, untuk menentukan rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Kenapa bisa seperti ini? Kita perhatikan, U5 A ditambah 4 beda, artinya 5 kurangi 1 kan? U4 A ditambah 4 kurangi 1, 3 beda. U3A ditambah 2B. Sehingga dirumuskan nih, untuk menyusun rumus suku ke N, UN rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Misalkan, tentukan suku ke-20 barisan aritmetika. Di sini sudah dijelaskan ya, barisannya aritmetika. -3, 2, 7, dan seterusnya. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu ya, suku pertamanya atau U1. Berapa suku pertama atau U1? -3. Oke, -3. Kemudian berapa bedanya? 5. 5 dari mana nih? 7 dikurang Dari selisih 2. Boleh 7 kurangi 2, hasilnya 5, atau 2 dikurang -3. Kan min jadi plus ya, jadi 2 tambah 3, 5. Kemudian yang diketahuinya lagi apa? N-nya ya. Yang ditanyakan adalah suku ke 20. Maka N-nya adalah 20. Nah, tadi rumus suku ke N bagaimana rumusnya? UN sama dengan A tambah A ditambah N kali B. N1 dikali 5. Oke. Setelah itu kita substitusikan ya. N-nya kita ganti dengan berapa nih? 20. Oke, 20. Sama dengan A-nya? -3. 3 ditambah tadi N-nya? 20 ya. 20. B-nya? 20. 5. Oke, maka Ini 5. 20 sama dengan -3. Dahulukan kurung, 20 dikurangi 1. 19. Oke, 19 nanti dikali 5. Kalau ada tambah sama kali, nanti dahulukan kali ya. Jadi U20 sama dengan -3. 19 dikali 5. Hasilnya? 95. Nah, oke. Maka suku ke-20-nya -3 tambah 95. 92. 92. Nah, jadi 92. kesimpulan nih. Maka suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah 92. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau udah paham? Paham ya? Oke, insya Allah. Nah, kita memiliki permasalahan nih yang berkaitan atau yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode barisan aritmetik. Pada awal bekerja, katanya Pak Ahmad memperoleh gaji sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Pas tahun pertama nih. Tiap tahun gaji Pak Ahmad naik sebesar 150.000 rupiah per bulannya. Berapa ya gaji Pak Ahmad setelah ia bekerja selama 7 tahun? Nah, kalau kita buat ke dalam barisan, bentuknya seperti ini. Jadi tahun pertama gajinya 2 juta tiap bulannya, tahun pertama. Pas menginjak di tahun kedua, katanya kan naik 150.000 ya untuk per bulannya. Jadi gajinya 2.150.000 per bulan. Untuk tahun ketiga, berarti naik lagi 150, sehingga gajinya jadi 2.300.000. Tanyakan berapa ya gaji Pak Ahmad setelah ia bekerja selama 7 tahun? Nah, kalau kita lihat, ini membentuk barisan aritmetik. Ya, karena memiliki selisih yang sama, yaitu 150.000. Jadi langkah pertama kita cari apa dulu nih? Suku pertamanya ya? Suku pertamanya berapa A-nya? 2. 2 ya? 2 juta. Sama 2 juta. Kemudian berapa bedanya? 150.000. Oke, yang ditanya berapa tahun? Berarti N-nya? 7. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. ya. Oke, tinggal kita substitusikan ya. N-nya diganti dengan 7 sama dengan A-nya
2 juta. 2 juta. Ditambah N-nya tadi ya, 7 dikurangi 1. bedanya 150 50. ribu. Jadi U7 sama dengan kesederhanakan 2 juta 2 juta ditambah 1 dikalikan 150 ribu. Jadi U7 sama dengan 2 juta 2 juta ditambah ditambah 100 ribu. Nah, maka hasilnya U7 sama dengan 2 juta 900. Nah, jadi diambil kesimpulan nih, maka gaji Pak Ahmad setelah bekerja selama 7 tahun adalah 2 juta 900 ribu. rupiah untuk tiap bulannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang barisan aritmetik? Tidak, Bu. Kalau memang sudah paham, seperti biasa kita akan melaksanakan diskusi. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Yang pertama, kalian akan menentukan di antara keempat barisan ini mana yang termasuk ke dalam barisan aritmetika. Kemudian untuk kegiatan kedua, kalian akan menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmetika dan menentukan suku ke 239-nya. Dan ketiganya, kalian akan menentukan suku ke-13 ketika diketahui suku ketiga dan suku ke-7-nya. Kegiatan terakhir, kalian akan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan atau yang bisa diselesaikan menggunakan konsep barisan aritmetika. Itu silahkan didiskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya. Nah, nanti Ibu breakout room dulu ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan nanti kalian bergabung di room kelompoknya masing-masing. Aku kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD yang tadi dan mendiskusikannya. Kelompok 1 ada masalah atau ada yang mau ditanyakan? Itu, Bu. Ya, gimana? Yang mana, Neng? Yang C. Ya, gimana yang C? Di-share aja biar kelihatan nanti yang susahnya yang mana. Kegiatan 1 poin C. Ini bagaimana? Masalahnya apa? Oh, ini juga sama ya. Untuk menentukan beda bisa U2 dikurangi U1. Boleh juga misalkan U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3. Kalau bedanya sama, berarti termasuk apa gitu. Masih bingungnya di sebelah mana pas mengurangi atau bagaimana? Untuk ya. Ya. Iya. Bentar. Kenapa nih? Berarti boleh U2 kurangi U1 ya? Berarti ini dikurangi ini. Oh, U4 kurangi U3-nya nggak ada ya? Iya, Bu. Oh, benar-benar. Ya udah, ini dihapus aja kalau gitu. Sampai U3 dikurangi U2 berarti, Bu? Ya, sampai U3 dikurangi U2 saja. Ya, Bu. Makasih. Tapi yang lainnya nggak ada masalah ya? Berarti itu kesalahan. Nggak ada, Bu. Aja. Ya udah. Silakan dikerjakan ya. Kalau emang nggak ada masalah. Ya, Bu. Kelompok 2 ada masalah nggak? Nggak ada. Berarti paham semua nih. Benar nggak ada yang nanyakan? Ya alhamdulillah kalau paham ya. Nanti siapkan saja 1 orang untuk mengikuti presentasi ya. Terserah mau siapa aja. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum. Lagi ngerjain, Bu. Lagi ngerjain. Ya udah silakan diskusi aja di sini ya. Iya, Bu. Tapi nggak ada masalah nih? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada masalah. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Silahkan kalian identifikasi manakah dari barisan-barisan berikut yang merupakan barisan aritmetika. A. 1,
min 4, min 9, min 14, dan seterusnya. B. 3/4, 3/12, 17/12, 21/12. C. 2P min 3Q, 3P min 2Q, 4P min Q, dan D. 1, 2, 4, 8, 16. Langkah pertama, tentukan beda barisan tiap-tiap suku yang berdekatan. Pada poin A. Bedanya itu U2 dikurangi U1. Pada poin A, U2-nya min 4 dan U1-nya 1. Jadi min 4 dikurangi 1 sama dengan min 5. Yang B kedua, U3 dikurangi U2 sama dengan U3-nya min 9, U2-nya min 4. Jadi min 9 min 4 sama dengan min 9 ditambah 4 sama dengan min 5. Yang B terakhir, U4 dikurangi U3 sama dengan U4-nya min 14, U3-nya min 9. Jadi min 4 min 9 sama dengan min 14 plus 9 sama dengan min 5. Jadi beda tiap suku yang berdekatannya sama, maka barisan poin A termasuk barisan aritmetika. Untuk poin B, bedanya U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya 3, ya salah. U2-nya 13/12, U1-nya 3/4. Penyebutnya disamakan terlebih dahulu. 12 dibagi 12 1, 1 dikali 13 13. 12 dibagi 4 3, 3 kali 3 9. Jadi 13 dikurangi 9 4/12 sama dengan disederhanakan jadi 1/3. Yang B kedua, U3 dikurangi U2. U3-nya 17/12 dikurangi U2-nya 13/12. 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Jadi per 12 disederhanakan jadi 1/3. Beda yang ketiga, U4 dikurangi U3. U4-nya 21/12 dikurangi 17/12 sama dengan 21 dikurangi 17 sama dengan 4/12 sama dengan disederhanakan jadi 1/3. Karena beda tiap suku yang berdekatan sama, jadi barisan poin B termasuk barisan aritmetika. Untuk poin C, beda pertama U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya 3P min 2Q dikurangi U1-nya 2P min 3Q sama dengan dihitung yang sejenisnya. 3P dikurangi 2P sama dengan P min 2Q min 3Q sama dengan min 5. Jadi P min 5Q. Beda yang kedua, U3 dikurangi U2 sama dengan U3-nya 4P min Q, U2-nya 3P min 2Q. Sama dihitung yang sejenisnya, 4P dikurangi 3P, P min Q dikurangi 2Q, jadi min 3Q. Jadi hasilnya P dikurangi 3Q. Karena beda tiap suku yang berdekatan tidak sama, maka barisan poin C bukan barisan aritmetika. Untuk poin D, beda yang pertama U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya 2, U1-nya 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1. Beda yang kedua, U3 dikurangi U2. U2-nya 4, U2-nya 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan beda yang terakhir, U4 dikurangi U3 sama dengan U4-nya 8, U3-nya 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4.
Karena beda tiap suku yang berdekatan tidak sama, jadi barisan poin D bukan barisan aritmetika. Oke. Silakan ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompok 1. Ibu bahas dulu ya, semuanya berarti setuju dengan kelompok 1. Kita lihat dulu. Tadi untuk yang poin C mungkin lebih diperhatikan, hati-hati untuk pengurangan 2 suku. Tadi U2 dikurangi U1, U2-nya yaitu 3P min 2Q. Kemudian berarti dikurangi U1, karena dia 2 suku, jadi harus menggunakan kurung ya. Karena dikuranginya bukan dikurangi 2P saja, tapi dikurangi dengan min 3Q juga. Jadi 2P min 3Q. Nah, kita buka kurungnya dulu. 3P min 2Q. Kemudian min dikali 2P adalah min 2P. Kemudian min kali min plus 3Q. Jadi kalau misalkan nggak menggunakan kurung, nanti dikuranginya sama 2P saja. Sementara dikurangi oleh 2 suku ini, yaitu 2P sama min 3Q. 3P berarti dengan P lagi, 3P dikurangi 2P hasilnya adalah P. Kemudian min 2Q ditambah 3Q. Artinya 3 dikurangi 2 yaitu plus 1. Sehingga bedanya yang U2 dikurangi U1 adalah P plus Q. Kita lihat sekarang yang U3 dikurangi U2, yaitu 4P min Q dikurangi 3P min 2Q. Oke, ini juga sama, kita buka kurung dulu. 4P min Q, min kali 3P min 3P, kemudian min dikali min plus 2Q. Jadi 4P dikurangi 3P adalah P, min Q ditambah 2Q, artinya 2 dikurangi 1, yaitu 1, berarti plus Q. Nah, sekarang kita lihat bedanya sama, tetap atau enggak bedanya, atau selisihnya? Tetap. Iya, tetap. Jadi, barisan yang ketiga juga merupakan barisan aritmatik. Itu yang harus diperhatikan ya. Ingat. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Enggak, Bu. Ya, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2. Windy, silakan. Dikit. Kegiatan 2. Ya. Diketahui barisan 5, 14, 23, 32, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Tentukan rumus suku ke N, kemudian tentukan nilai suku ke 239. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan nilai A, B. A suku pertama sama dengan 5, U2 kurang U1 sama dengan 9, jadi B-nya 9. Yang kedua, tentukan rumus suku ke N, kemudian substitusikan ke dalam rumus tersebut. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN sama dengan A-nya 5 tambah N kurang 1 tetap, B 9. UN sama dengan 5 N kali 9 tambah 9N min 1 kali 9 min 9. Bawahnya lagi, UN sama dengan 9N tambah 5 dikurang 9. Terusan, UN sama dengan 9N dikurang 4. Dan 4 dari 5 kurang 9. Nomor 3. Tentukan nilai suku ke 239 dengan menggunakan rumus pada nomor 2. U 239 sama dengan 5 tambah 239 dikurang 1 dikali 9. U 239 sama dengan 5 tambah 239 kurang 1, jadi 238 dikali 9. U 239 sama dengan 238 dikali 9 hasilnya 2142. U239 sama dengan 5 tambah 2142 hasilnya 2147. Oke, bagaimana dari kelompok lain? Ada yang memiliki pendapat berbeda dengan yang dipresentasikan kelompok 2?
Setuju? Dengan kelompok 2, setuju aja? Setuju, Bu. Oke. Oke, sebenarnya ada cara yang lain ya. Kalau misalkan kita sudah menemukan rumus UN-nya, nih UN-nya kan udah ada 9N dikurangi 4. Kita sebenarnya tinggal memasukkan rumusnya saja. Tapi cara itu juga nggak salah. Tapi berhubung UN-nya udah ada, ya udahlah kita langsung substitusikan saja. Kebetulan kan yang ditanya U239. Jadi U239, tadi rumus UN-nya 9N min 4 ya. Berarti 9N-nya 239 dikurangi 4. Nah, boleh cara ini juga. Jadi nggak usah menggunakan rumus awal lagi. 239 dikali 9 berapa? 21. 51 dikurangi 4. Berapa nih 2151 dikurangi 4? Pasti hasilnya 2147. Sama aja kan ya? Jadi boleh aja kalian menggunakan rumus yang biasa, UN sama dengan ada tambah N 1 kali B, atau menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan di poin 2, yaitu UN sama dengan 9N min 4. Oke, silakan selanjutnya dari kelompok 3. Ada yang mau presentasi kelompok 3? Kegiatan 3. Diketahui suku ketiga dan suku ketujuh suatu barisan aritmetika adalah 9 dan 49. Tentukan suku ke-13. Langkah pertama, menentukan rumus suku ke-3. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Pertama, mencari suku ketiganya. Jadi UN sama dengan A ditambah N-nya 3 dikurangi 1 dikali B. U3 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1, 2B. Jadi A ditambah 2B sama dengan 9. Itu persamaan satunya. Langkah kedua, menentukan rumus suku ke-7. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U7 sama dengan A ditambah N-nya 7 dikurangi 1 dikali B. U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1, 6B. Jadi A ditambah 6B sama dengan 49. Itu persamaan duanya. Langkah ketiga, cari nilai A dan B dengan menggunakan teknik eliminasi substitusi pada persamaan 1 dan 2. Eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya A plus 2B sama dengan 9, dan persamaan 2-nya A plus 6B sama dengan 49. 2B dikurangi 6B sama dengan min 4B. 9 dikurangi 49 sama dengan min 40. B sama dengan, pindah, min 40 per min 4 sama dengan plus 10. Lalu kita substitusikan nilai B ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, A plus 2B sama dengan 9, A plus 2, B-nya tinggal masukkan, yaitu 10, sama dengan 9. A ditambah 2 dikali 10 sama dengan 20, sama dengan 9. A sama dengan, dipindah ruaskan, 9, 20, pindah ruas jadi min 20, sama dengan 9 dikurangi 20, hasilnya min 11. Jadi, nilai A-nya min 11. Dan B-nya 10. Langkah keempat, yaitu menentukan nilai suku ke-13. UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. U13 sama dengan A-nya min 11 ditambah N-nya 13 dikurangi 1 dan 10-nya dan B-nya 10. U13 sama dengan min 11 plus 13 dikurangi 1, 12 dikali 10. U13 sama dengan min 11, 12 dikali 10 sama dengan plus 120. U13 sama dengan min 11 plus 120 sama dengan 109. Oke,
Oke, silakan ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan jawabannya Kinda? Atau setuju? Setuju aja. Oke. Ya. Oke. Berarti kita semua sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini dan kalian pun sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok mulai kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita refleksikan dulu ya, dan kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Sok, ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah Barisan aritmatika. Oke, jadi apa itu barisan aritmatika? Barisan yang memiliki beda dengan setiap suku. Oke, barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap ya, antara dua suku yang berdekatan. Bagaimana mencari beda? U2 dikurangi U1. Oleh atau U3 dikurangi U2 atau UN dikurangi UN min 1. Nah, sekarang bagaimana ya cara menyusun rumus suku ke N? UN sama dengan A ditambah 1 dikali beda. 1 dikali beda. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah memahami materi barisan aritmatik ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk memahami materi hari ini tentang barisan aritmetika dan aplikasinya. Jangan lupa nih untuk memperdalam kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan soal latihan yang berkaitan dengan barisan aritmetika di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Dan jangan lupa juga untuk pertemuan berikutnya, yang akan kita pelajari adalah masih barisan aritmetika, yakni mengenai bagaimana menentukan suku tengah dari suatu barisan aritmetika dan bagaimana menentukan beda yang baru setelah barisan tersebut disisipkan beberapa bilangan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mampu menyelesaikan pembelajaran hari ini sebagai bukti rasa syukur kita terhadap Tuhan. Karena sudah diberi kelancaran dan kemudahan, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita tutup materi hari ini, ada beberapa pengumuman sebagai bentuk apresiasi buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, untuk yang sudah melaksanakan tugas dengan baik serta tepat waktu. Jadi buat kalian yang paling aktif mengikuti pembelajaran, kemudian paling cepat mengumpulkan tugas dan paling tepat serta aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, ada reward dari Ibu berupa giveaway pulsa. Jadi yang pertama, yang paling rajin, kira-kira siapa ya? Yang pertama, yang kategori paling rajin, paling disiplin, dan paling aktif, yakni Kinda Kristiana. Nanti yang kedua, oke, yang kedua atas nama Stefani Nuraini. Stefani paling rajin tugas paling awal. Selalu Ya, makasih. Ya. Yang ketiga atas nama Rizwan Subambang. Selamat ya. Kemudian yang keempat atas nama Mas Sukaesi. Ini paling rajin nih. Paling rajin komen. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang terakhir atas nama, ini juga sangat rajin mengumpulkan tugas, Maudi Sugihartini. Ya, orang yang dapat giveaway pulsa karena kalian sudah rajin dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Tapi yang belum, ini bukan berarti nggak rajin, tapi kalian juga sangat semangat, Ibu percaya. Cuman kan yang Ibu pilih hanya 5 orang aja ya, karena yang lain juga harus lebih semangat lagi ya untuk mengikuti pembelajarannya ya. Oke, terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan Vikon berakhir, siswa kembali melakukan kegiatan asinkronus berupa mengerjakan lembar penilaian secara mandiri dan menguploadnya melalui aplikasi Google Classroom. Di sini, siswa harus mengupload jawaban yang sudah mereka kerjakan secara mandiri.